Jenis-jenis hipotesis sudah ya. Konsep tentang hipotesis sudah kan? Langkah-langkah penyusunan hipotesis. Nah ya, hmm, ya, ada 7 langkah dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama, tentukan dulu H0 dan H1, kemudian tentukan statistik ujinya. Ya, mau menggunakan parametrik atau non-parametrik. Kemudian tentukan arah pengujiannya. Apakah mau satu arah atau dua arah? Ini berkaitan dengan pemilihan jenis ujinya nanti. Kemudian taraf nyata pengujian, ya, alfa atau alfa per 2. Apa itu alfa? Apa itu alfa? Ada yang masih ingat apa itu alfa? Hmm? Izin menjawab, Ibu, tingkat Ya, signifikan. tingkat signifikan. Alfa itu justru tingkat kesalahan. Tingkat signifikan itu p-value. Tingkat kesalahan. Artinya apa? Misalnya Anda menetapkan alfanya 0,5, artinya di dalam pengujian ini hanya boleh melakukan kesalahan sebesar 5%. Jadi nilai signifikansinya atau P-nya itu harus kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Ya, tingkat signifikansi itu adalah P-value. Kemudian tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Ya, H0 itu adalah yang harus diuji. Dan langkah berikutnya adalah cari nilai statistik atau uji statistik hitungnya. Tentukan kesimpulan apakah menerima atau menolak H0. H0 itu kan tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B gitu ya. Itu H0 ya. Nah, kemudian tarik kesimpulannya apakah H0 itu diterima atau ditolak. Ini nanti berkaitan dengan error tipe 1, error tipe 2. Ya. Oke, kemudian urut-urutan langkah kedua, ketiga, dan keempat ini bisa saling di apa nggak harus saklek ya, boleh 3 duluan ya, boleh 4 duluan, boleh 2 duluan dan sebagainya. Ini langkah-langkah penyusunan hipotesis. Kemudian, apakah semua penelitian perlu membuat hipotesa atau hipotesis? Jawabnya iya, jika penelitiannya berkenaan dengan verifikasi suatu teori atau suatu masalah. Tidak, kalau penelitiannya hanya bersifat eksploratif dan deskriptif, ya. Jadi tidak perlu hipotesis kalau penelitiannya deskriptif. Kegunaan hipotesis memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja peneliti jelas ya. Karena dengan adanya hipotesis, maka peneliti tahu apa yang harus diuji. Nggak semuanya diuji. Kemudian mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan kaitan antar fakta. Yang kadangkala kaitan antar fakta nih hilang begitu saja kalau tidak ada hipotesis. Kemudian hipotesis juga merupakan alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang tercerai-berai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Karena tadi, karena sudah dibatasi, hipotesis ini membatasi jangkauannya. Dan yang berikutnya adalah sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta.
Syarat perumusan hipotesis dirumuskan secara jelas, padat, dan spesifik, dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan, dan sebaiknya menyatakan hubungan antar dua atau lebih variabel. Ya, kalau tadi deskriptif, penelitiannya bersifat eksploratif dan deskriptif, maka variabelnya biasanya hanya satu. Jadi tidak ada hubungan antar variabel, itu sebabnya tidak perlu merumuskan hipotesis. Ya. Dan harusnya hipotesis ini dapat diuji. Sebaiknya berkaitan dengan kerangka teori. Ya, pengujiannya atau rumusannya itu berkaitan dengan kerangka teori, H0-nya. Ya, ada dua hipotesis, hipotesis nol, hipotesis yang mendeskripsikan keluaran selain dari hipotesis alternatif. Ya, biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji dan dinyatakan dengan H0. Sementara itu, hipotesis alternatif atau HA atau H1 adalah hipotesis yang mendukung prediksi dan diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesa. Dinyatakan dengan H1 atau HA. Nah, di dalam statistik contohnya ya H0, tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Ini hipotesis nol. Selalu kalau hipotesis nol itu tidak, ya, tidak ada. Sementara HA atau H1-nya ada perbedaan antara parameter dengan statistik atau ada perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Ya, ini contoh dalam ilmu-ilmu statistik. Nah, bila mengenai perbedaan, hipotesis satu arah akan mengatakan misalnya kelompok satu lebih agresif dari kelompok dua. Itu kalau hipotesisnya satu arah. Ya, bila mengenai hubungan, ya hipotesis akan mengatakan bahwa variabel X berkorelasi negatif dengan variabel Y. Ini H0. Tapi H1-nya H1-nya boleh nggak dirumuskan? Ini H0 kalau satu arah. Boleh siapa yang mau bersedia merumuskan H1-nya? Tadi H1 itu adalah kondisi kebalikan nih. Ya, mendukung prediksi diterima jika penelitian mendukung hipotesa. Sekarang kalau kita punya hipotesis seperti ini, ya, satu arah. Ini adalah H0. HA-nya gimana? H1-nya gimana? Ada yang mau volunteer berbaik hati? Izin Ibu, Ya, Arya, boleh silakan. volunteer? Saya di sini udah ada hipotesis yang satu ekor dan dua ekor. Yang satu ekor H1-nya itu misalnya saya ambil terapi relaksasi napas dalam menurunkan tingkat nyeri pada pasien pos operasi appendektomi. Terus H0-nya terapi relaksasi nafas dalam tidak menurunkan tingkat nyeri atau bahkan malah meningkatkan nyeri tersebut. Tunggu. Saya salah dengar apa gimana ya? Tadi Apa itu? Arya bilang ada satu ekor. Iya, ini Bu yang hubungan antar variabel satu arah gitu, Bu. Apa jelas arahnya? Maksudnya hipotesis yang searah, Iya, Bu. yang korelasi. Ya, yang korelasi. Oh, saya bingung kok pakai ekor-ekor gitu. Iya, karena saya lihat dari sumber lain pakai bahasanya ekor gitu, Bu. Ya, oke. Tadi kan syaratnya merumuskan hipotesis kan harus deklaratif ya.
jelas gitu. Kalau yang dirumuskan Arya yang kedua, coba ulangi tadi Arya, yang kedua Yang kedua, tidak ada terapi. terapi relaksasi nafas dalam tidak Hmm? menurunkan tingkat nyeri atau bahkan meningkatkan nyeri tersebut. Boleh nggak kalau rumusan hipotesis pakai atau? Em, nggak boleh, Bu, karena harus Nggak boleh. salah satu. Kalau nggak menurunkan, meningkatkan. Jadi yang mana yang mau dipakai? Itu yang Anda sebutkan barusan HA apa H1? H0 apa Kalau yang H1? kalau yang dengan atau itu H0. Kalau yang ya, H0. yang atau H0. Oh, oke, oke, oke. Tapi nggak boleh pakai atau ya, Ya, rumusan Ibu. hipotesisnya ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Ini untuk yang satu arah. Kemudian untuk yang dua arah. Prediksi yang tidak berarah. Hipotesis nul adalah tidak ada perbedaan atau pengaruh atau hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Ya, ini hipotesis nol. Hipotesis dua arah berisi semata-mata pernyataan mengenai adanya perbedaan atau adanya hubungan. Ya, contoh tadi Arya sudah jelas memberikan contoh. Kemudian, bila mengenai perbedaan, maka hipotesis dua arah akan menyatakan bahwa kelompok satu berbeda dari kelompok dua. Ini kalau dua arah. Ya, kemudian eh, variabel X, contoh lain ya, variabel X berkorelasi atau memiliki hubungan dengan variabel Y. Ini juga dua arah. Ya, ini nggak bilang nih hubungannya positif atau negatif. Ya, itu kalau hipotesis dua arah. Kenapa sih harus dua arah? Kenapa harus satu arah? Berkaitan dengan nanti Anda menentukan besar sampel. Kalau hipotesisnya satu arah, artinya si peneliti ini sudah yakin betul ya dengan apa yang akan dicapai. Tapi kalau dua arah masih ambigu nih, ya hanya berhubungan aja bilangnya, ya itu. Kita bandingkan dengan yang hipotesis satu arah nih. Variabel X berkorelasi negatif. Udah jelas nih. Yang satu arah tuh udah yakin korelasinya negatif gitu. Kalau yang dua arah tadi hanya menunjukkan berkorelasi atau berhubungan. Nggak menyebut dia positif atau negatifnya. Gitu ya. Oke, bingung sampai di sini? Saya lanjutkan ya. Nah, setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis ini dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Kesimpulan yang diperoleh dari pembuktian atau analisis data dalam menguji rumusan jawaban sementara itu, rumusan jawaban sementara adalah hipotesis ya, itulah hasil akhir suatu penelitian. Ya, dan hasil pembuktian hipotesis kurang ya atau hasil akhir penelitian juga disebut tesis. Ya, tesis. Cuma di Indonesia suka salah kaprah ya. Tesis itu adalah karya ilmiah akhir untuk yang mereka di S2 gitu ya. Sementara skripsi untuk di S1, disertasi untuk di S3. Padahal runutannya itu sama, yaitu melakukan penelitian. Hanya dibedakan keluasan dan kedalaman dari penelitian tersebut. Nah, hipotesis ditarik dari serangkaian fakta yang muncul sehubungan dengan masalah yang diteliti. Ini jelas ya. Dari fakta yang dirumuskan hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hubungan antar berbagai fakta. Hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian
Karena dengan hipotesis ini, maka penelitian diarahkan. Ini penggunaan hipotesis tadi ya. Ini peranannya, ya kita udah bahas tadi dengan detail. Ya, dari hipotesis tadi ditarik kesimpulan, maka namanya menjadi tesis, ya hasil penelitian. Nah, ini memperoleh fakta untuk merumuskan hipotesis dapat dilakukan antara lain ya, memperoleh sendiri sumber aslinya, kemudian fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan atau menafsirkan sumber asli, kemudian fakta yang diperoleh dari orang yang mengidentifikasi, ya, kemudian ini contohnya ya. Ciri-ciri suatu hipotesis antara lain sebagai berikut. Hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement. Harusnya cetak miring ya. Atau statement. Bukan dalam bentuk kalimat tanya. Ya, ada hubungan antara jam belajar dengan kemampuan penerimaan pelajaran mahasiswa. Ya, tidak ada hubungan antara waktu belajar dengan penangkapan materi oleh mahasiswa. Ya, Nadira, Nadira raise hand, silakan. Ibu tidak Silakan sebelumnya. Nadira. Ya, yuk silakan Nadira. Enggak, Ibu, mohon maaf sebelumnya itu kepencet, Ibu. Oh alah. Oke. Nah, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Nggak ngarang-ngarang artinya. Ya, hal ini berarti bahwa hendaknya berkaitan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau akan diteliti. Ya, jadi hipotesis itu bukan ngarang-ngarang. Ya. Dan hipotesis harus dapat diuji. Kalau tidak dapat diuji berarti bukan hipotesis. Nah, supaya dapat diuji, maka hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang dapat diukur dan dapat dibandingkan. Gitu ya. Hipotesis yang tidak jelas pengukuran variabelnya akan sulit mencapai hasil yang objektif. Dan yang keempat, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Ya, yang pasti harus konkret. Artinya, hipotesis tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan penafsiran atau pengertian, serta tidak terlalu luas sifatnya. Oke, ini untuk hipotesis. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan untuk ada pertanyaan? Ini dari tadi di sini rame banget, kayak ada yang demo deh. Sebentar, aduh berisik. Dari tadi mondar-mandir aja itu nggak tahu sebenarnya demo kemana, ganggu orang. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan definisi operasional ya. Ya, apa itu definisi operasional? Lah kok cuma tinggal satu? Ini saya. Sebentar. Bentar ya. Diedit malah hilang.
Definisi operasional nggak terlalu banyak materinya ya. Ini definisi operasional yaitu untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti. Nah, perlu sekali variabel-variabel tersebut diberi batasan atau definisi operasional supaya jelas apa yang mau diukur. Ya. Definisi operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen alat ukur. Contoh ya. Kok kecil? Saya gedein dulu. Contoh ya, sarana air bersih. Yang dimaksud sarana air bersih dalam penelitian ini adalah bangunan atau alat yang digunakan untuk mendapatkan air bersih berupa sumur, pompa tangan, sumur gali, pam, dan sebagainya. Itu definisi operasional. Ya, jadi nanti penelitian ini mengukur sarana air bersih yang digunakan itu apa. Misalnya pakai sumur pompa tangan, centang, iya. Sumur gali, iya. Pam, iya. Gitu ya. Ini nggak boleh ada dan sebagainya. Kemudian contoh berikutnya adalah misalnya diare. Yaitu yang dimaksud diare dalam penelitian ini adalah gangguan atau penyakit perut yang ditandai dengan mencret, berak-berak encer lebih dari 3 kali sehari. Ini definisi operasional. Jadi, kalau sudah dibuat definisi operasional seperti ini, misalnya dia BAB-nya 4 kali dalam sehari, tetapi tidak encer, apakah itu termasuk diare? Indri? Izin Ibu, menurut saya bukan Ibu. Ya, jadi itu bukan termasuk diare yang akan dilakukan penelitian ini, gitu ya. Contoh ketiga, anemi ibu hamil. Nah, variabelnya adalah anemia ibu hamil. Anemia ibu hamil pada penelitian ini adalah keadaan kadar hemoglobin di dalam darah ibu hamil yang lebih rendah daripada nilai normal, yaitu 11 gram persen. Jadi kalau dia 11,2, apakah ibu hamil itu termasuk anemia? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, itulah gunanya definisi operasional. Ya, jadi penting sekali definisi operasional tadi untuk membatasi, ya, nggak semua masuk anemia itu diukur, tidak, anemia yang ada batasan-batasannya, gitu ya. Ini contoh lain nih, ya. Nama variabelnya tindakan seksio sesaria, sesaria, gitu ya. Jenis variabelnya dependen, tergantung. Apa itu tindakan seksio sesaria pada penelitian ini? Seksio sesaria pada penelitian ini adalah tindakan bedah yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk mengeluarkan bayi dan plasenta. Ya, ini definisi operasional. Jadi nanti kalau ketemu responden yang dilakukan pembedahan mengeluarkan bayi dan plasenta tapi belum cukup bulan, apakah itu bisa diambil datanya termasuk responden? Apakah bisa diambil? Misalnya karena ibunya hipertensi, eklamsi berat gitu. Kemudian dilakukan seksio sesaria. Apakah itu bisa diambil sebagai responden? Alvina? Di sini, Ibu, kalau menurut saya tetap bisa, Ibu. Bisa. Kenapa? Karena penyebab dari kenapa dia disesarnya itu tidak dijelaskan di definisi operasional ini. Ya. Ya. Atau tindakan operasi yang dilakukan oleh bidan, apakah itu masuk seksio sesaria?
Misalnya nih di daerah bidan yang melakukan gitu. Masuk nggak di sini? Pasiennya diambil sebagai responden nggak? Hmm? Siapa sih yang dimaksud tenaga profesional untuk melakukan tindakan bedah? Ini ada kata kuncinya ya, tindakan bedah dilakukan oleh tenaga profesional. Secara teori, secara undang-undang, siapa yang berwenang melakukan tindakan bedah eh, seksio? Dokter spesialis objin. Objin. Jadi kalau ada pembedahan pengeluaran bayi dan plasenta dilakukan oleh bidan, masuk nggak dalam responden untuk penelitian? Tidak. Ya, itulah pentingnya definisi operasional. Ya, kemudian contoh kedua, biaya obat, variabelnya independen. Biaya obat adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar obat. Kalau respondennya bilang biaya saya beli obatnya 20.000, ongkosnya 10.000. Jadi biaya obat yang dimaksud yang 30.000 apa yang 20.000? 20.000. 20.000 ya. Yang 10.000 ongkos kirimnya tidak termasuk dalam biaya obat. Kenapa? Karena definisi operasionalnya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar obat. Gitu ya. Ini penting banget definisi operasional karena kalau tidak seperti ini nanti kalian bingung ngambil datanya. Siapa aja sih yang bisa diambil, mana aja yang bisa diambil ya. Nih, contoh ketiga. Sikap dokter kebidanan tentang seksio adalah pendapat dokter yang didasari oleh pengetahuan tentang seksio. Ya, pendapat dokter yang didasari oleh pengetahuan tentang seksio. Kalau misalnya dokternya menjawab berdasarkan pengalaman, masuk nggak? Atau respondennya menjawab nih, pengalaman saya melakukan seksio bla 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 bla. Nggak masuk. Kalau dia bilang pengalaman, berarti belum tentu berdasarkan pengetahuan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada tenaga kesehatan di luar di pelosok ya melakukan tindakan seksio gitu. Sementara dia sebetulnya tidak punya pengetahuan, hanya punyanya keterampilan gitu. Ya. Oke, ini untuk definisi operasional. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin tanya Eh, Ibu, ya, silakan. tanya Ibu Cindy ya Ibu udah tingkat 4. Terkait definisi operasional itu, nah itu yang membuat definisinya itu peneliti yang terkait atau dari jurnal ilmiah orang gitu Bu, yang membuat definisi operasional. Definisi operasional itu adalah peneliti yang buat, karena penelitilah yang tahu batasan yang akan diteliti gitu. Jangan pakai punya orang, ya, jangan dari literatur. Ya, contoh tadi misalnya mana tadi? Contoh definisi operasional misalnya di sini. Sarana air bersih ya. Ini udah kita buat nih definisi operasional. Bangunan atau alat yang digunakan untuk mendapatkan air bersih. Bisa berupa sumur pompa tangan, sumur gali, atau pump. Ya. Padahal kalau secara teori kalau kita lihat sumber air bersih
Nih, kalau secara teori, sumber air bersih itu adalah, nih, ya, air tanah, air permukaan, air hujan, mata air, gitu. Ya, ini definisinya, tempat atau wadah alami maupun buatan yang menyediakan air yang memenuhi syarat kualitas. Kalau kita pakai definisi ini, kita sulit ngukurnya. Nggak bisa kita ngukur. Kitalah yang harus membatasi atau membuat air bersih itu menjadi operasional di penelitian kita, gitu. Ya, jadi penelitilah yang harus membuat definisi operasional. Karena penelitilah yang tahu sampai detail apa yang mau diteliti, gitu. Apa yang mau diukur. Ya boleh. Saya cuma batasi sumber air bersih yang saya maksud cuma 3 tadi. Boleh. Sepanjang ada justifikasi ilmiahnya. Itu ya. Terjawab? Siapa tadi yang bertanya? Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ada lagi silakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. UTS jadi besok ya? Jadi Kamis UTS-nya atau ditunda? Oh iya, kan di RPS itu kan eh, ada skala ukur ya. Di jadwal yang disampaikan Bu Nadia, mana ya? Populasi dan sampel siapa yang ngajar? Nih, nih di RPS, di sini kan CPMK-nya aneh lagi nih. Nih, sub CPMK nomor 2.12 menguasai kerangka konsep teori, kerangka konsep penelitian, hipotesis, variabel penelitian, dan definisi operasional. Ya, ini udah kita bahas nih semuanya. Tapi di dalam bahan kajiannya, ujuk-ujuk muncul nih skala pengukuran. Ya, walaupun demikian, skala pengukuran saya sudah konfirmasi ke Bu Nadia. Kata Bu Nadia, enggak Bu, saya salah copy paste katanya. Jadi Ibu cuma sampai definisi operasional. Tapi don't worry be happy kan sudah kita bahas ya skala pengukuran yang NOIR. Pertemuan minggu lalu masih ingat NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, yang tingkat pendidikan itu adalah ordinal, jenis kelamin, contohnya adalah nominal gitu. Ya, oke. Semoga tidak terlalu membuat bingung. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan cukup jelas ya hipotesis. Apa itu hipotesis yang satu arah? Apa itu hipotesis dua arah? Apa itu hipotesis direksional? Ya, apa itu hipotesis perbandingan ya komparatif ya. Kalau komparatif bisa satu arah atau harusnya dua arah apa satu arah kalau komparatif. Hipotesis komparatif. Hmm? Satu arah apa dua arah? Halo? Halo? Lah,
Izin menjawab, Ibu, dua arah. Dua arah. Kenapa dua arah? Untuk Kenapa? membandingkan dua Ya, atau silakan. lebih dari Untuk kelompok. membandingkan dua atau lebih. Emang hipotesis membandingkan dua arah itu dua atau lebih. Izin, Ibu, hanya kuantil dan tutil, Ibu. Kuantil dan tutel itu ke arah apanya? Enggak. Kalau hipotesis jenisnya komparatif ya, kita udah bicara ya apa itu hipotesis komparatif, apa itu hipotesis korelasi, apa itu direksional. Kita udah bicara di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya hipotesisnya komparatif, bisa dua arah apa harus bisa dua arah dan satu arah apa hanya satu arah atau hanya dua arah? Dan dan nih contoh, ini hipotesis komparatif. Komparatif itu adalah membandingkan ya antara variabel kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itu komparatif. Compare ya, dari kata compare. Compare itu membandingkan. Contohnya ini, H0 ya. Prestasi belajar pada mahasiswa yang mendapat beasiswa lebih rendah daripada mahasiswa yang bayar sendiri. Ini komparatif. Ini menunjukkan hipotesis satu arah apa dua arah? Satu arah, Ibu. Satu arah. Bisa dibikin dua arah nggak? Bisa, Ibu. Ya, coba gimana kalau dibikin dua arah? Kalau dua arah tuh biasanya ada kayak perbedaan gitu, perbedaan. Ya, coba dirumuskan. Dari variabel ini dirumuskan hipotesis dua arahnya. Hipotesis komparatif yang dua arah. Coba dirumuskan. Terdapat perbedaan prestasi belajar pada mahasiswa yang mendapat beasiswa dan mahasiswa yang bayar sendiri. Terdapat perbedaan prestasi belajar pada mahasiswa yang mendapat beasiswa Dan mahasiswa yang bayar dan sendiri. mahasiswa yang membayar mandiri. Ya, betul. Ya, itu kalau dua arah. Jadi, menentukan satu arah atau dua arah bukan berdasarkan jenis-jenis hipotesisnya. Menentukan satu arah dua arah itu adalah sebagai acuan kita nanti untuk menentukan besar sampel dan menentukan uji statistik yang akan kita gunakan. Oke. Yang lainnya udah paham belum? Anissa dan Keisha. Kalian lagi di mana? Kok berduaan ininya Zoom-nya? Iya, Ibu. Saya mati, Ibu. Izin berdua ya, Ibu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kita dan saya sudah tidak punya hutang. Untuk topik ya, sudah selesai topik saya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Lebih dahulu. Saya live ya. Ibu, Ibu izin mau screenshot. Oh, lah, 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 lah.
Yuk, cepetan. Apa dulu? Seperti biasa, saya tidak pernah bisa raise hand. Kenapa ya? Untuk kelas A sudah. Ya, untuk kelas B, raise hand. Ya, selanjutnya untuk kelas Untuk kelas RKI bisa on camera langsung. Untuk kelas RKI sudah. KI? Sudah belum KI? Iya, Ibu izin untuk kelas tadi boleh di raise hand. Saya nggak bisa ingat. Untuk kelas tadi sudah. Berarti Sudah? sudah Ibu. Baik, Ibu. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Yuk.